Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Wijaya dengan NIM 42202043 Prodi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian atau yang kerap disingkat menjadi Alsinta adalah beragam alat yang dimanfaatkan para petani ataupun mereka yang bergerak di bidang pertanian guna memudahkan pengolahan lahan dan pemanfaatan hasil pertanian. Peralatan ini sangatlah penting mengingat kondisi bahwa tak semua tempat yang terdapat lahan pertanian memiliki jumlah petani yang memadai. Dengan bantuan alat yang mumpuni, hasil kerja akan tetap maksimal sekalipun jumlah orang yang bekerja tak terlalu banyak. Alat pertanian dan mesin pertanian ini ada dua, yaitu tradisional dan juga modern. Alat pertanian tradisional, ada beberapa alat tradisional yang masih tetap digunakan dan banyak dijual di pasaran. Di antaranya itu ada cangkul. Fungsi utama cangkul adalah untuk membelah, membalik, memecah, dan juga menggemburkan tanah. Itulah mengapa sebelum sebuah lahan ditanami padi ataupun tanaman lain, tanahnya akan dicangkul terlebih dahulu supaya lebih gembur dan hasil tanaman akan lebih baik. Yang kedua itu ada garuk tanah. Tahap kedua dalam mengolah tanah dilakukan dengan menggunakan garu. Hasilnya, tanah akan menjadi jauh lebih gembur dan merata, tata kelola air menjadi jauh lebih baik, tanaman liar yang mengganggu dan berpotensi merusak hasil pertanian juga hancur. Ada beberapa jenis garu yang biasa digunakan, yaitu ada garu sisir. Nah, garu sisir ini lazim digunakan pada tanah bongkah untuk membuatnya lebih subur, namun penggunaannya akan lebih optimal pada saat lahan pertanian tersebut masih basah setelah diolah menggunakan alat pembajak. Lalu yang kedua ada garu piring. Nah, garu ini dimanfaatkan untuk memangkas rumput pada permukaan tanah yang akan ditanami, menghancurkan lapisan tanah sehingga lebih lembut dan siap untuk ditanami. Setelah benih disebar, garu piring ini juga dapat digunakan untuk menutup benih tersebut agar sepenuhnya tertimbun tanah. Nah, lalu yang ketiga ada garu paku. Ya, ini memiliki gigi-gigi yang menyerupai paku. Garu jenis ini juga dimanfaatkan untuk meratakan serta menghaluskan tanah setelah dibajak. Nah, apabila telah masanya untuk menyiangi tanaman yang baru tumbuh, para petani juga bisa menggunakan alat ini. Lalu yang ketiga itu ada arit. Nah, cara kerja alat ini sangat sederhana. Kita cukup menebas tanaman ini bagian bawahnya dengan satu kali ayunan. Apabila kita memegang arit dengan tangan kanan, maka tangan kiri digunakan untuk memegang bagian atas tanaman yang ditebas. Lalu yang keempat ada alat semprot pertanian atau spray. Nah, spray ini adalah alat yang berfungsi untuk memecah suspens atau larutan agar menjadi butiran cair. Mengapa harus dalam bentuk butiran cair yang kecil? Nah, karena hal ini menyesuaikan dengan dosis pestisida atau pupuk yang akan diaplikasikan ke tanaman. Secara umum ada dua jenis alat semprot, yaitu ada knapsack sprayer. Nah, alat ini adalah salah satu yang paling lazim digunakan. Cara memakai alat ini adalah dengan cara diletakkan di punggung, layaknya membawa tas ransel. Cairan ini juga dalam penampungan larutan tersebut bisa dikeluarkan berkat pompa yang dijalankan oleh tangan dengan gerakan naik dan turun. Lalu yang kedua itu ada motor spray, atau berbeda dengan knapsack spray tadi yang cara pemakaiannya adalah dengan digendong. Motor sprayer dapat difungsikan dengan cara diletakkan di atas tanah, diangkut menggunakan helikopter ataupun drone yang ditarik kendaraan, atau bisa juga ditaruh di punggung. Apabila jangkauan lahan yang hendak disemprot larutan kimia tersebut ini sangat luas dan ingin diselesaikan dengan waktu yang singkat, penggunaan motor sprayer ini adalah cara yang terbaik.
Lalu yang kelima ada penancap atau penanam benih atau taju. Menggunakan alat manual untuk menanam benih memang memudahkan daripada tak menggunakan alat sama sekali. Namun kita harus pandai-pandai mengatur irama putaran tangan dan juga kaki kita agar dapat bekerja secara serempak. Lalu yang keenam itu ada gasrok atau gosrok. Nah, ini merupakan alat tradisional yang dipakai supaya tanah menjadi lebih subur. Dalam prosesnya, gasrok ini dapat membuat akar padi terputus, namun ini adalah suatu manfaat besar karena dengan putusnya akar diharapkan padi dapat bercabang banyak. Lalu kita masuk ke alat pertanian modern. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, pekerjaan para petani juga semakin dimudahkan dengan hadirnya alat-alat pertanian modern yang bisa digunakan seperti yang pertama itu ada kultivator. Nah, aktivitas membajak sawah kini menjadi jauh lebih cepat dan efektif berkat hadirnya kultivator. Nah, fungsinya adalah untuk menyiapkan tanah sekunder agar hancur dan halus dengan cara dibajak. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan gerigi yang menancap pada tanah dengan bantuan mesin penggerak, maka tanah akan otomatis bergerak, terangkat dan terpecah. Lalu yang kedua itu ada rotavator. Ya, memiliki manfaat yang serupa dengan traktor. Rotavator ini dimanfaatkan untuk mengolah tanah dalam dua langkah pengolahan. Untuk langkah yang pertama, alat ini berfungsi sebagai pencacar dengan cara membolak-balikan tanah, sehingga selanjutnya adalah untuk merapikan sekaligus memusnahkan tanaman liar yang mengganggu lahan pertanian yang telah siap tanam. Lalu yang ketiga ada traktor. Nah, traktor ini adalah salah satu mesin utama yang diandalkan para petani. Untuk mengolah lahan pertanian, mereka menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Yang keempat ada mesin penanam padi. Menanam padi menjadi proses yang cukup memakan waktu dan juga tenaga. Dengan penemuan alat penanam padi modern, petani tidak perlu lagi menanam bibit secara manual. Namun alat ini belum sepenuhnya dapat difungsikan untuk seluruh jenis seperti palawija ataupun tanaman hasil pertanian. Mesin penanam modern yang telah beredar di pasaran sejauh ini adalah yang dapat digunakan untuk menanam jagung, padi, dan juga kentang. Lalu yang kelima itu ada mesin pemanen. Seperti layaknya mesin pemanen padi, alat pemanen modern ini juga memudahkan petani tanpa harus membuang banyak waktu dan tenaga untuk memanen hasil pertanian. Dan jenis tumbuhan yang dapat dipanen dengan alat ini diantaranya itu tebu, kentang, dan juga kacang tanah. Demikianlah penjelasan mengenai alat apa saja dalam dunia pertanian yang tergolong tradisional dan modern. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, ada banyak pekerjaan petani yang menjadi jauh lebih baik, jauh lebih efektif, sehingga hasil panen pun melimpah dan berkualitas baik. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.